Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Al-Mukarram, Mukarramun, para alim, para ulama, para asatid, para asatidah, para pembina, para pendiri, para senior, pengurus Iwamid On Air, jamaah Risalah Senja Iwamid On Air yang hadir, rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah, diizinkan oleh Allah, diberikan pertolongan oleh Allah dapat menjalankan ibadah Ramadan, puasa Ramadan sampai hari ke-16 malam ke-17. Mudah-mudahan ibadah kita, amaliyah kita, kegiatan kita, ucapan kita, sedekah kita menjadikan lantaran tebusan dosa-dosa kita, sehingga selama 1 tahun dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita hamba-hamba Allah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Salawat teriring salam semoga Allah limpahkan kehadiran baginda Nabiullah Al-Amin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya, diakui sebagai umatnya, dan di yaumil kiamah kita juga mendapatkan syafaatnya. Kita bersama-sama dengan beliau masuk surga yang diridai Allah. Kemudian kita mendapatkan kenikmatan surga lantaran syafaat Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Risalah Senja Iwamid On Air yang hadir pada sore hari ini, kita lanjutkan kajian kemarin tentang keistimewaan, keutamaan, keberkahan, kemuliaan di bulan Ramadan yang tidak dapat ditemui pada bulan-bulan yang lain. Bahkan ada satu hadis di dalam syarahnya kitab Tangkahul Qaul itu, Rasulullah bersabda, seandainya umatku seandainya umatku tahu pahala dan mulianya bulan Ramadan, maka sungguh umatku akan meminta semuanya jadi bulan Ramadan. Artinya apa? Bahwa bulan Ramadan ini ternyata istimewanya Masya Allah. Apakah ada orang-orang di bulan Ramadan biasa-biasa saja? Ada. Orang yang memang tidak pengen maju, orang yang memang tidak punya keyakinan pengen dapat bahagia, orang yang tidak hakul yakin bahwa di sana ada kenikmatan di atas segala-galanya. Bagi orang yang yakin, hakul yakin, di sana ada kenikmatan, di sini ada kemuliaan, maka Ramadan ini akan dijadikan yang ibadah yang luar biasa. Apapun yang kita lakukan selama itu halal menurut syariat Islam, maka itulah yang akan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala dan kemuliaannya. Oleh karena itu kajian selanjutnya hari ini pas kebetulan kita ketemu malam nuzulul Quran. Ada yang mengatakan malam ini adalah malam awalan Lailatul Qadar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada kita semua, arba'atun min ummati mutakakun la jannah.
ada 4 orang dari umatku yang dirindukan oleh surga. Surga pengen ditekani, surga pengen dilenggai jenengan, surga pengen ditekani jenengan. Sampai surga ini nyeluk-nyeluk jenengan. Ngaten, teng donya niku jenengan pun diceluki. Ngaten, Mbak Ati, Bunda Ati, Bunda Nurul, Bunda Sumiati, Bunda Husnul, Bunda Puji diceluki karo swarga. Aku kangen karo jenengan. Aku kagum karo jenengan, aku rindu, aku pengen jenengan dugi teng mriki teng swarga. Lajeng Kanjeng Nabi bersabda melanjutkan, man huwa man sapa 4 umate golongane Kanjeng Nabi sing dirindukan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah talil Quran. Orang yang membaca Al-Quran. Membaca, Bu, belum mengkaji. Apalagi kalau bulan Ramadan sampai mengkaji Al-Quran. Memaknai Al-Quran, menjelaskan, menafsirkan Al-Quran. Seperti apa kemuliaannya. Hadisnya talil Quran. Orang yang mau membaca Al-Quran. Bagi Bapak Ibu sekalian diberikan kesehatan, kemampuan hari ini. Monggo, mulai nanti sore ba'da maghrib kita bersama-sama membaca Al-Quran dengan niat memuliakan Al-Quran, dengan niat menghormati turunnya Al-Quran, dengan niat mengangan-angan Al-Quran yang telah diturunkan pada malam 17 Ramadan. Maka siapa yang nanti mulai ba'da maghrib, ya Allah ya Rabb, hambamu memegang hambamu namanya Al-Quran. Al-Quran kalammu yang ada di dunia adalah makhlukmu yang mulia. Dan kalamu yang hakikat kalamu adalah di Lauh Mahfud nanti di yaumil qiyamah. Izinkan ya Allah, saya memegang kalamu dan membaca kalamu agar beliau nanti bersama aku di dunia sampai di akhirat. Baca Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah, ila hadratin Nabil Mustafa Al-Fatihah. Kepada guru-guru, kepada sanak keluarga Al-Fatihah. Baca Al-Quran. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Al-Quran ini yang akan menjadi syafi'un, syafa'atun. Al-Quran inilah yang akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada orang man quri Al-Quran. Kepada orang yang membaca Al-Quran, Al-Quran berjanji akan memberikan syafaat bahwa Al-Quranu syafa'un. Pertolongan yang luar biasa. Tiada tara hebatnya baik di dunia maupun di akhirat. Apa ada sebuah tafsir? Kalau pengen mendapatkan pertolongan Al-Quran, ya kalian harus menolong Al-Quran. Bagaimana cara menolong Al-Quran? Baca, kaji, amalkan perintahnya. Ini tafsirnya para cendekiawan muslim. Di zaman era modern ini, kalau kita pengen mendapatkan syafaatnya Al-Quran, ditolong oleh Al-Quran sebagai kalamullah, maka bacalah Al-Quran, pelajari Al-Quran, amalkan perintahnya, tinggalkan larangan sesuai dengan Al-Quran. Jika hidupmu seperti itu, maka Al-Quran akan berdiri tegak di depan kepalamu dikala di yaumil qiyamah, dikala nanti di alam mahsyar, dikala nanti di alam kubur. Ia akan berdiri tegak berbentuk malaikat yang siap membela sampeyan dari segala macam siksaan
dari berbagai macam siksaan yang ada, baik di alam kubur maupun bangun dari alam kubur. Al-Quran tegak berdiri jadi malaikat yang Allah ciptakan akan menjadi penolongmu. Semoga panjenengan semua yang malam ini ikut memperingati nuzul Quran, membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ojo lali, ojo sampai meninggalkan Bapak Ibu. Lah pripun Pak lek kula batal ngoten, lek kula batal rungokke mawon, ikut mendengarkan, ikut bersukaria, ikut bersukacita, ikut bangga, ikut memuliakan kepada orang-orang yang diberikan kesempatan hari ini untuk bisa membaca dan mengkaji. Kalau mungkin jenengan sedang haid, sedang batal, minimal mendengarkan orang-orang yang sedang tadarus dalam rangka memperingati nuzulul Quran. Wasani malam, wasani hafidul lisan. Nomor loro, wong sing dirindukan surga niku wong sing jaga lisane. Mulane poso niku jan ampuh tenan. Kok poso lambene gedable ya rasa poso, Bu. Poso niku ya harusnya batinnya poso, badannya poso, lisannya puasa, matanya ya puasa, telinganya ya puasa. Makanya ada nggih pepatah santri namuso ini ngibadatun. Tidurnya santri, tidurnya orang puasa itu ibadah. Kenapa dibuat begitu? Karena memang hafidul lisan. Orang yang dirindukan surga oleh Allah itu orang yang menjaga lisannya. Daripada kita keluar lalu ngomong kotor, berprasangka kotor, melihat yang kotor, mendengarkan yang kotor, maka terjadinya apa? Banyak orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga, tapi dia nggak dapat pahalanya karena dia tidak puasa batinnya, hanya puasa zohirnya saja. Zohirnya tidak makan dan minum, tapi batin kita tetap jelek, lisan kita tetap jelek, mata kita tetap jelek, kuping kita tetap jelek. Maka wajar kalau dia ba'da puasa nggak ada perubahan apa-apa dan nggak dapat apa-apa dan tidak punya kelebihan apa-apa karena dia puasanya hanya dapat dahaga dan lapar. Monggo dijogo nggih lisane nggih selama Ramadan nggih. Niki surga wis nunggu jenengan luar biasa masyaallah. Insyaallah. Ramadan hati-hati, dek wingi enten ngoten santri kesandung wasu matane lho. Sampeyan kuwi lho le, wong puasa kok isih iso kaya ngono. Ya niku, lek puasa metu dolan karo kancane nongkrong ning pinggir dalan, ning pinggir bulaan nongkrong nggo motor karo koncone tukaran. Jadi puasa itu hanya sebagai simbolik. Nggak tahu kedepannya kalau mboten ngertos puasa niki atus nop. Kalau coba malih datang ke suatu tempat, weh sisine wong borong nopo-nopo, warung go montor greng-grengan, suarane sorang genah. Kalau mboten ngertos 10 tahun yang akan datang Ramadan iki akan kaya ngopo ngoten. Masya Allah, dan itu mayoritas generasi muda-mudi. Umurlah 15 sampai 20-an tahun lah. Semua mbak motor, nggih nggawa jilbab, Bu. Bahkan cah lanang ya nek sing nggawa peci karo sarung. Makanya hafidul lisan bulan Ramadan itu penting sekali. Wasalis wa at'imut ta'am.
Nomor tune wong sing gelem ngekei panganan karo wong sing ngelih. It'amul ju' wal khauf ila saum kama salis saum. Sapa wonge sing ngekei mangan karo wong sing ngelih puasa, mongko ganjarane padha karo wong sing puasa. Lek ngekei maam ngekei buka wong 10, berarti ganjaramu dhewe siji, ganjarane wong 10 kok nggih sampean, berarti jenengan niku termasuk untuk ganjarane wong puasa 10. Lapo ganjarane wong puasa? 1, diangkat derajatnya oleh Allah. 2, diampuni dosa-dosanya oleh Allah. 3, akan terbebaskan dari siksa api neraka. Ya Allah, Bu, berarti jenengan niku lek ngekei buka. Makanya pantas hari ini Pak sekolah asal undangan kali Ibu Umi mangkat kali santri. Ada undangan di kantor gubernur. Buka bersama dengan pimpinan pondok pesantren dan tokoh agama. Hari ini ada teman-teman PMKN ku, alumni pendidikan Madrasah Nahdlatul Ulama, sedang membagi sembako dan buka bersama sebanyak 1.500 paket. Ada lagi teman-teman yang hari ini kenapa? Memang kalau pahalanya seperti itu, Masya Allah. Allah bener Mbah Riyen nika. Lek sadurunge bodho niku padha panen, padha nyimpen gabah, nyimpen napa-napa. Begitu musim puasa kerjane setitik tapi terus ngekei maam keluargane, sedekah nggih tanggane. Walaupun waktu niku panganane sangat sederhana. Tapi janji Allah, sapa sing ngekei maam karo wong sing ngelih, maka Allah akan mengenyangkan orang tersebut. Sapa wong sing ngekei buka karo wong sing puasa, maka dia pahalanya akan sama dengan orang-orang yang berpuasa dan tidak mengurangi pahalanya orang yang berpuasa. Ini keajaiban hanya terjadi di bulan Ramadan. Monggo sak mampuna wae dimala matur suwun dateng rencang-rencang yang bersedekah untuk buka anak-anak, untuk iftar anak-anak, untuk iftar bersama. Dan insya Allah besok hari Sabtu sore kita sama-sama berdoa bersama, khatmil Quran, buka bersama anak-anak dan lingkungan. Ini kebiasaan. Kalau orang mengatakan bahwa NU itu punya prinsip merawat jagat, membangun peradaban, menjaga umat sampai yaumil kiamah. Itu prinsip Nahdlatul Ulama. Terus merawat jagat, terus menjadi kedamaian, merawat peradaban. Jangan dibuang budaya-budaya yang baik. Nggak usah ngomong bid'ah dolalah. Nggak usah dibanding-bandingki karo ngomongnya podo karo kirim doa niku podo karo wong Hindu, wong Buddha. Beda, caranya beda, bacaannya beda, waktunya beda, apa-apanya beda. Ini adalah merawat peradaban. Siapa Nahdlatul Ulama? Niku mendampingi umat sampai yaumil kiamah. Para ulama-ulama Nahdlatul Ulama, para kiai, para alim ulama Nahdlatul Ulama, para asatidah Ramadan ngaji di mana-mana. Ngaji dengan kitab, ngaji dengan safari Ramadan, ngaji dengan berbagai macam kegiatan Ramadan. Sampai ada namanya Risalah Ramadan. Ada apa saja bang NU ibu ning Indonesia ni apa dilakukan wis sing apik-apik ning. Wah nek buka bersama tausiah singkat, ada khatmil Quran. Nggih, wonten tadarusan bersama, hataman, wonten buka bersama, enten ngaji kitab,
enek safari Ramadan, enek wah masya Allah. Oh, merawat jagat, apa? Merawat peradaban, mendampingi umat sampai hari kiamat. Ini ulama-ulama NU. Luar biasa. Mudah-mudahan sampean dan kita semua bersama-sama ulama di dunia sampai di akhirat kelak nanti, sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini yang harus kita jaga. Merawat jagat apa itu wong-wong NU ya wis ngoten ngono. Kemudian kalau hari ini ada yang perang kaum Syiah dengan kaum Yahudi, ya sudah biarin, kita doakan aja. Mudah-mudahan beliau diberikan yang terbaik. Betul, Syiah sebagian dari Islam. Tapi jenengan harus belajar matang tentang siapa Syiah dan siapa yang mendirikan Syiah. Siapa yang mendirikan Wahabi dan siapa yang membangun Wahabi. Apakah Raja Arab, Raja Salman, Du Su'ud dan keluarga besar Bani Su'udiyah itu duriyah Nabi? Sampai buka di sirah Nabi. Bukan. Bukan. Berapa puluh juta katakanlah ulama-ulama Islam Sunni dibantai, dibunuh, dan tidak boleh mengembangkan ilmunya. Bahkan di Iran itu berapa ribu ulama Sunni yang dibunuh dan tidak boleh dikembangkan, dan luar biasa. Sudahlah, kemudian yang menciptakan kaum Syiah, ya sudah, mudah-mudahan perangnya akan kebaikan. Apakah ini perang antara agama? Bukan. Apakah ini tandanya kiamat? Belum. Belum. Apakah Imam Mahdi akan turun? Belum. Belum. Inilah Bapak-Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semua wa'id amut ta'am, memberikan makanan kepada orang-orang yang lapar, yang istiqomah. Kita selalu berdoa, mudah-mudahan apa yang kita berikan, yang kita amalkan, apa yang kita kasihkan kepada anak-anak, kepada orang tua, kepada orang lain, mudah-mudahan ini sebagai kifarat, sebagai tebusan atas kesalahan kita. Karena saya sering ngomong kepada teman-teman dalam panggung pidato saya, kalau ngomong, termasuk kula piyambak, enggak ada dosa yang paling hina dan balasan yang paling hina kecuali dosa paling hina adalah orang yang sudah menikah tapi berzina kepada orang yang masih menikah. Ini ternyata luar biasa. Dia harus diranjam, setiap detuk-detuk jantungnya harus merasakan kesakitan, setiap ros-ros badannya harus merasakan kesakitan sampai dia meninggal dunia. Ini yang luar biasa. Oleh karena itu, mungkin itu adalah ancaman Al-Quran yang kita ketahui. Nah, kemudian kita hidup di negara Indonesia atau hidup negara Taiwan, mungkin caranya berbeda. Oleh karena itu, jikalau mungkin ini belum, mungkin ayo kita bertobat di bulan Ramadan ini, agar kita semua mendapatkan ampunan. Saya tidak tahu, kalau yang lainnya pasti sudah diampuni. Dan kita ini sudah nggak punya dosa. Kecuali memang kita ada orang yang punya hutang dari kita yang belum dibayar. Hati-hati, karena hutang itu akan menjerat kita. Seolah-olah kita di dunia banyak amal, tapi nyatanya di akhirat masuk neraka. Gara-gara kita tidak punya hutang. Gara-gara kita punya hutang belum dibayar. Kenapa? Karena orang yang menghutangi kita ini dia sama dengan sedekah. Saya menghutangi Mbak Zainab 10 juta.
Sudah 3 bulan nggak dibayar, maka saya setiap hari sama pahalanya bersedekah 10 juta. Lah bagaimana kalau kita nggak membayar? Berarti dosa kita setiap hari 10 juta. Sudah waktunya bayar, kita nggak bayar, kita malah mengkhianati dan lain sebagainya. Maka dosa hutang seolah-olah kita banyak amal, banyak sholat, banyak tahajud, banyak macam-macam. Ternyata tetap masuk neraka. Karena itu belum diikhlaskan kepada orang yang memang menghutangnya. Oleh karena itu, ini saatnya momentum ini. Kalau kita punya hutang kita bayar. Kalau kita punya yang lainnya kita bayar. Dan yang lainnya kita mohon ampun kepada Allah. Terakhir, wasamu Ramadan. Wasamu fi syahri Ramadan. Surga niku rindu datang wong sing bulan Ramadan berpuasa. Amin, sampean berpuasa semuanya ya Allah. Mudah-mudahan panjenengan semua orang-orang yang dirindukan surga, badan jenengan besok ke surga. Hari ini kita capek Ibu, capek, harus bekerja, harus puasa, harus sholat, harus tadarus, harus ini. Capek Ibu. Tapi ingat Ibu, capekmu akan mendapatkan kenikmatan dan ketenangan jikalau nanti pada saatnya kita diberikan oleh Allah kenikmatan dan ketenangan. Kita nggak akan merasa getun hidup di dunia karena kita sudah berbuat. Kita tidak akan getun hidup di dunia mendapatkan rezeki karena kita sudah bersedekah. Kita tidak akan getun mendapatkan badan kita di akhirat karena badan kita sudah untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kajian Ramadan yang luar biasa, yang menghentakkan hati Abah bahwa Ramadan ini kita harus berbuat dan berbuat. Agar kita tidak menyesal di kemudian hari, bahwa nyawa kita juga tidak tahu kapan diambil oleh Allah. Dikala kita jalan menuju mati, tapi diri kita sudah dipersiapkan dengan kematian. Dikala kita diberikan umur panjang oleh Allah, kita sudah mempersiapkan diri kita untuk mengabdi dan berbakti kepada Allah, baik melalui organisasi Iwamid maupun kegiatan yang lain. Jangan berhenti. Yang ada di Iwamid, yang ada di yang lain, jangan berhenti. Jangan nanti menyesal dikala kita sudah tua. Jangan sampai kita menyesal nanti di alam kubur kita akan menangis. Berbuatlah, bekerjalah, bersedekahlah. Pokoknya kita beribadah agar kita nanti tidak menyesal. Bapak Ibu sekalian, inilah 4 orang yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka alfa barakatin wa karamatin. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah di Ramadan yang senja ini, berikan kepada kami keberkahan dan kemuliaan dalam hidup ini ya Allah. Berikan perbaikan diriku, anak-anakku, keluargaku semuanya ya Allah, dan santri-santriku semuanya ya Allah.
baik di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, jika saudara kami yang ada di dunia ini masih hidup, berikan kesehatan dan keberkahan. Bagi saudara-saudara kami yang telah meninggal dunia, ya Allah, ampunkan dosanya, muliakan dia di alamnya. Berkahi berikan semuanya, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solihah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Turunkanlah, sempurnakanlah cahaya nur imanmu kepada kami, kepada anak-anak kami, ya Allah. Agar mereka tetap beriman kepadamu, agar mereka tetap beribadah kepadamu. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi ja'alni muqimas shalah, Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku, anak-anakku, ya Allah, orang-orang yang ahli salat, ya Allah. Rabbana ufirli, Rabbana ufirli, Rabbana ufir lana wa liwalidayna walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah ya Allah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rahman ya rahim ya rabbal alamin. Rabbika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Madrasah Nganun. Datang para jamaah Risalah Senja Iwamitun Air, mudah-mudahan berkah dan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Acah Aziz yang telah menyampaikan tausiahnya tadi. Semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang berkah dan barokah manfaat dunia di akhirat. Abah, ini waktunya pertanyaan ya, Kak? Iya, monggo, lanjut. Monggo ibu-ibu jamaah bapak yang punya pertanyaan dipersilakan untuk bertanya dan jangan lupa passwordnya. Monggo. Risalah Senja warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana? Ramadan indah menuju berkah. Allahu Akbar, barakallah. Dengan siapa dan di mana, Bu? Saya Sulastri dari Lavender Oye, Abah. Mau bertanya lain tema ya, Abah. Ini boleh Oye. Nggih, Lavender Oye nggih, terus tentang perjodohan, Abah. Nggih. Itu ada orang itu bertanya kalau arah mojo atau netonnya itu nggak cocok, itu tidak boleh di jenjang pernikahan. Sedangkan seperti saya ini kan kurang ilmu, Abah, jadi sedikit ada ketakutan. Sedangkan anak sudah terlanjur sama-sama mencintai, itu bagaimana, Abah? Yang solusinya?
Sing nikah jenengan apa anake? Anak yogane, sedangkan orang-orang itu ya jenengan. bilang itu mojo nggak boleh kan gitu, tahu biasa orang-orang tua di rumah saya itu gitu apa. Yo ngapunten Bu, mojo niku wage sama paing atau kliwon sama kliwon atau wage sama kliwon? Arahnya apa? Arah rumah. Arah rumah nggih, arah rumah. Oh alah, niku namanya tembel dapur, tembel pager nggih, pun matur suwun Bu. Nggih. Bu, Bagi siapa yang ada HP 2 tolong direkamkan nggih. Tolong direkam Bu. Makanya ada ilmunya Ronggo Warsito yang punya penelitian tentang tidak boleh menikah yang rumahnya berhadapan atau adu pojok. Mengko okeh rada dini karena sering tukaran, wis ngerti kelemahane, ngerti kekurangane. Namun jika nikah itu berdasarkan agama, maka tidak ada alasan wajib paing, tidak ada alasan adep-adepan omah, ora ada alasan pojok memojok, tidak ada. Itu dalam penelitian. Contohnya Abah itu meneliti, ternyata orang yang berpuasa dengan yang tidak berpuasa itu nafsunya berbeda. Kenapa? Ternyata orang yang berpuasa ini energinya kan seperti ini karena kekurangan karbohidrat, karena kekurangan ini, kekurangan ini. Orang yang nggak berpuasa nafsunya kan seperti ini karena begini. Kesimpulannya, orang yang berpuasa banyak yang tidak punya kekuatan. Tapi banyak orang yang puasa juga tetap kuat. Ayo leres mboten. Ayo leres mboten. Orang yang puasa ternyata masih banyak yang kuat. Masih banyak yang nyambut gawe biasa. Artinya penelitian ini oleh Ronggo Warsito dan Aji Soko boleh dipakai juga boleh tidak. Selama jenengan karena Allah, sama-sama karena Allah, cinta karena Allah, senang karena Allah, nggak ada dunia ini yang bisa menghalangi. Yang bisa menghalangi hanya Allah. Wes, nggak ada yang mananya. Saya kita titani Bu, nyuwun ngapunten. Abah kuwi lahir Setu Paing. Umi kuwi lahir Selasa Wage. Nikah tanggal 1 Muharram, tanggal 1 Suro. Lah menurut wong Jawa Ponorogo ora oleh. Paing karo kliwon, paing karo wage akan ketemu kuat sama kuat. Ini orang saling bantah-bantahan, nggak ada yang mengalah. Setelah kalau teliti ya bener. Kulo kadang ngalah ya angel ngalai, bojo kulo kadang ngalah angel ngalai. Tapi kalau sudah kembali kepada Al-Quran, wa bima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lang faddu min haulik wa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya wes, walaupun paing karo wakil wis sifate api, lemah lembut, saling memaafkan, saling mendoakan, saling menjaga, saling menghormati, saling bermusyawarah, pasrah karo Gusti Allah. Ya nyatane ya dadi tenan. Nggak ada yang mengalahkan agama. Selama itu karena agama, lakukan bismillahirrahmanirrahim. Anakku wis kadung seneng. Karena Allah, engkau yang bisa menentukan hukum ini ya Allah. Saya tidak pernah melanggar adat-adat kebiasaan manusia. Tapi ini anakku sudah senang. Maka karena niatmu, karena ibadah melaksanakan perintah Rasulmu, maka anakku aku nikahkan. Bismillah. Bareng ngoten niku sampean sedekahan. Mulane wong Jawa mbiyen jenenge ngruwat. Ngruwat niku menghilangkan balak bilahi musibah. Mulane wong Jawa mbiyen enake wayang sampai ngruwat teko jam 09.00 awan. Niku menghindari musibah. Saiki awake dhewe sedekah lidafil bala. Wis ngaten.
Allahumma yakafiyal bala'i minal bala' qabla nuzulihi minas sama, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, dengan sedekah wes bacakan inna a'tainakal kautsar ping selikur, dunia ini akan tunduk karo kita. Rampung Bu wes, ora enek sing iso ngalahke agama, titik. Nih, apa niku menambahi kalau yang nomor 1 sama nomor 3 iku napa nggih? Sami angsal ta. Angsal. Akan niku nomor anak yang perempuan nomor 1, terus yang lakinya nomor 3. Padahal sampun seneng sampai iya omongin baret entuk raja namanya tunggu iku entuk tutup omongin nyatane kuwi dah pojok kuwi ragil karo baret malah pegatan. Oh betul nggih. Berarti 1 sama 3 nggih angsal nggih Bang nggih. Sakjane nggih Bang nggih. Nah, sing ora oleh iki kan agama ngoten lho nggih. Dan hakul yakin. Pun matur suwun, ada yang lain, monggo. Masih Abah, monggo yang ibu-ibu yang mau bertanya lagi. Ada enggak? Oh. Datang pun. Bu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dipersilahkan. Risalah Ramadan indah menuju berkah. Allahu Akbar. Barakallahu. Menuju Ramadan indah, satukan langkah menuju berkah. Allahu Akbar. Amin. Barakallah. Apa kula Erlina saking Banyuwangi. Ndedek tanglet. Apa hukumnya orang yang lagi berpuasa suami istri kan berantem. Tapi niki sanes kula lho Bang nggih. Niki kula namung iki Bang. Terus melakukan hubungan badan. Mereka berpikiran nanti di lain waktu bisa dikodok gitu. Terus saya bilang, loh itu ada kifaratnya loh. Saya bilang gitu, itu 2 bulan. Bukan salah, itu dibahas. Dendanya kan 2 bulan berturut-turut. Niku. Terus niku hukumnya gimana Bah? Kalau dia itu kan tidak ketahuan dia, tapi dia itu Islam dari kecil. Gitu. Lebih tawan saya daripada mereka gitu. Kalau saya kan sering ngaji, jadi insya Allah paham. Tapi saya dulu juga nggak pernah melakukan. Alhamdulillah. Ya wes, ngeten mawon Ibu. Jenenge wong duwe bojo ya nafsu kadangkala ya piye, wong duwe bojo ya pengen apluk-apluk kadangkala ya piye ya. Tapi kan ada konsekuensinya. Makanya sampai Rasulullah pada waktu puasa itu kan mencium juga boleh, nonton. Yang nggak boleh itu mencampuri istri. Kalau waktu siang, malam oleh, sopo ngomong oleh. Nah, siang sih mboten. Lah kalau siang sampai maksudnya siang niku Bah, siang. Kalau siang melakukan satu dia wajib mengkodok. Yang pertama dosa besar karena melanggar aturan Allah. Orang walaupun suami istri loh Bah, iya. Karena itu memang dilarang oleh Allah karena waktu Ramadan. Dosa besar. Yang kedua, dia wajib mengkodok. Yang ketiga, dia membayar fidyah. Oh ya, fidyah. Bayar fidyahnya pinten 3 orang 1 harinya. Ada yang mengatakan 3 mengenyangkan 3 orang miskin. Ada yang menyatakan wajib membayar kifarat sama dengan puasa 2 bulan. Mboten, tapi sing umum buka kitab mawon lah. Bayar kifarat, Bu. Bayar kifarat, tapi tetap dosa. Nah, ini bagaimana kalau nggak dibayar puasanya? Tambah dosa besar. Terus campur karo bojo, awan-awan, ora dibayar puasa menah, ini dosa ini. Lah wong bojo-bojoku dhewe ya aku dhewe halal kok ora oleh. Ya ora oleh wong Ramadan kok piye. Ora oleh. Ngoten nggih ada 3 larangan orang yang punya suami, punya istri siang-siang bercampur. 1 dosa besar. 2 wajib mengkodok. Dia wajib bayar kifarat atau fidyah. Oh, kalau dia tuh mikirnya kan cuma bayar puasa doang, terus saya ya rada ngeyel. Enggak, kamu juga harus didenda ya. Di samping kamu
Nggih. Ditunda, Bu. Nggih. Niki kula rekam, Mbak. Nggih, wajib niku buka kitab Fathul Mu'in iki tapi banyak kitab. Yang paling penak itu kitab ada wajib. Bu Azmia dimut. Ampun, monggo. Yang lain pun jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sulit, Bah, dari Temanggung, Bah. Oh, Niki. Temanggung Jawa Tengah nggih. Risalah senja, Risalah senja. Ramadan indah, saat satu kan langkah menuju berkah. Allah Akbar, barakallah. Nggih, terima kasih Sama. pastinya nggih. Niki apa? Pertanyaan saya begini. Sodakoh nggih, sodakoh kepada mantan niku saya itu bayar. Saya kan sodakoh sama mantan. Sampai janda, Bu. Sampai janda. Aduh tidak lah, Pak. Alhamdulillah udah diberikan jodoh sama Allah. Udah Allahu dapet jodoh. Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallah. Gini Abah, kita kan dulu kan namanya rumah tangga itu dari muda ya, dari muda itu kan terus putus di tengah jalan ya. Terus sekarang sudah pada tua lah ya, Bah, yang nggak ada hati kemana-mana. Lihatnya tuh diatur Rohmi. Nah saya tuh sering-sering tuh kejadian lah, Bah. Saya itu peduli sama mantan, saya kasih duit, apa ada yang ngomong sama suami, ada yang nggak ngomong sama suami, nggak ngomong sama suami. Nah itu kan duit-duit saya ya, Bah ya. Terus saya tahu kehidupan mantan saya itu yo nikulah rodok-rodok kasihan gitu nggih, Bah nggih. Nah itu dosa apa tidak, Bah nggih? Kaya apa dulu pernah berayan gitu loh, Pak. Yo nek kehidupan enggak itu kan yo kok ati niku yo tetep nyantel dalam bukan tresno lho nggih, Bah. Niku dosa kula tahu itu kemanusiaan ngoten nggih, Bah. Niku alhamdulillah. Berarti hati jenengan hati. Hati jenengan hati berarti. Napa nggih, Bah? Ya Allah. Mboten dosa nggih, Bah. Kula mboten sanjang kali suami. Jawab nggih ngeten. Selama itu hasil kerjamu bukan hasil kerja suamimu sekarang, maka enggak apa-apa. Izin lebih baik, enggak izin juga enggak apa-apa. Tapi karena itu ada kerjaanmu. Nah, sementara sebenarnya kalau dalam fikih yang sebenarnya mencari masalahnya panjang. Perempuan tuh enggak boleh kerja, harus menerima apa pemberian suami. Tapi gara-gara suami nggak mampu, akhirnya yang perempuan ya ngamuk, karena akhirnya jadi geger. Jadi makanya fikih ini kan ya kondisional. Kalau dikala memang suaminya mampu, ya perempuan ngapain bekerja. Memang hukum fikihnya yang wajib memberi nafkah itu suami, bukan istri. Nah kemudian istri kalau bekerja, syaratnya mendapatkan izin suami, maka kalau mau memberi sesuatu lebih baik izin. Izin lebih pernah cemburu, Bah. Lebih baik izin. Umpama ini memang hartamu sendiri tidak ada kaitannya dengan suamimu yang sekarang, maka diperbolehkan untuk memberi kepada mantan suamimu, karena itu memang hartamu yang tidak ada kaitannya dengan harta suamimu sekarang. Bah. Tapi bersebidang malih Ibu, ikatan nikah itu memang panjang ceritanya. Jadi kalau mau berbicara masalah dosa dalam berkeluarga itu, tak kira di sini yugur dosa wae. Wong wedok ning Taiwan dosa. Alik ning omah nyelatu karo wong lanang dosa. Wong lanang gak iso menyungkupi nafkahe wong lanang ya dosa. Wong lanang gur ndlosor-ndlosor ra gelem nyambut gawe ya dosa. Wong lanang kerjane gur gawe anak ya dosa. Dadi anake ora genah ya dosa. Terus piye, Bu? Masya Allah. Oleh karena itu ya kita ngambil manfaat dan mudorotnya. Yang penting di mana manfaatnya dan mudorotnya.
Insya Allah karena itu yang harta jenengan, karya jenengan, yang budaya jenengan diniati sedekah, membantu kepada saudara, kepada mantan yang memang dalam segi ekonomi lagi susah. Yes, mudah-mudahan diberikan kebaikan oleh Allah. Kalau melihat dosa, kasihan, udah tua. Mudah-mudahan diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Matur suwun. Nuwun, Abah, tenang sekarang, Abah. Amin. Masih kami sampaikan kepada Abah Aziz. Monggo masih kalau ada satu lagi lembut neten gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mbak Asmiah, tolong muter lebih dahulu ya, Mbak Asmiah. Malang dulu. Baca bertanya Oh. Ya, kula riyen ya kula Abah Siti Juleha Abah dari kelompok belajar Tulik Mania. Gimana? Risalah Senja dan indah menuju satu langkah menuju berkah. Satukan langkah menuju berkah. Allahu Akbar, barakallah. Balik ya Abah. Nggih, kula Siti Juleha Abah saking Lampung dari kelompok belajar Tulik Mania badhe bertanya soal membatalkan puasa nggih Abah. 3 hari yang lalu kula niku mendapatkan sebuah potongan video Abah niku dari seorang Gus ngaten nggih. Bahwasanya menjelaskan untuk membatalkan puasa niku membahas dahak, Bas. Apabila seseorang itu mengeluarkan dahak, dia melebihi dari keluarnya makhrajul huruf kha, maka puasanya itu akan bahwasanya batal ngoten lah Bah. Terus kula berpikirnya selama niki berarti banyak orang yang batal puasa itu tidak terasa seperti itu Bah, karena kemungkinan untuk tidak sengaja itu menelan dahak itu yang mungkin sudah daripada keluar termasuk sudah keluar dari tempatnya itu Bah, terus dia telan kembali ngoten Bah. Nyuwun pencerahannya Abah soal membatalkan puasa niki Abah. Matur Mbah nuwun atas penjelasanipun. Baik, niki kan batalke puasa secara fikih nggih. Kata orang yang kadangkala nambani meripat pada waktu puasa. Padahal itu kan salah satu golongan. Ada yang ngurek-ngurek kuping pada saat Ramadan. Memang itu tidak diperbolehkan. Kemudian ada yang riak-riak, ngeluari riak sampai keluar dari tenggorokan. Maka Bapak sekalian, kalau mau selalu pesen lah. Kalau Ramadan ini berhati-hatilah. Jadi kalau memang ada sesuatu yang tidak pas ya ditahan dulu sampai masuk Ramadan, masuk buka. Apalagi yang kaitannya dengan dahak. Makanya kan sampai kenapa para ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa orang yang berwudu setelah duhur itu berkumur itu makruh. Lebih baik tidak berkumur. Lah baunya nggak enak. Makanya Nabi menjawab, bau mulutnya orang yang berpuasa akan lebih wangi daripada minyak misik nanti di surga. Tapi kan di dunia nggak mungkin kita seperti itu. Akhirnya ulama membolehkan sampean gosok gigi diusahakan sebelum duhur. Nah, itu pun harus berhati-hati, jangan sampai ada yang ketelan airnya. Bagaimana air yang masih menempel ke pori-pori mulut? Bagaimana air yang masih menempel ke gigi dan lain sebagainya? Harus berhati-hati. Kalau sembarangan jadi batal puasanya tidak terasa, sama dengan orang yang mengeluarkan riak sudah keluar dari tenggorokan, kemudian dilek meneh mboten pareng. Mboten pareng. Terus ada satu ulama kalau bukan riya hanya ludah kalau ngomong ngeten nggih. Nah niki kalau ngelek ludah niki enggak batal Bu. Kalau ngomong terus nah ada ludah terus kemudian tak lek niku mayoritas mboten batal. Nah oleh karena itu kalau riya yang sengaja dikeluarkan niku hati-hati. Kalau ludah sing memang kula waktu ngomong ngeten niki kan tidak ada niat unsur kesengajaan kula mengeluarkan air liur.
Tapi karena memang sudah alamnya seperti ini, maka dikala kula ngomong terus ngelek itu boleh, ndak apa-apa. Ndak apa-apa. Yang nggak boleh itu jenengan berkemu ngelek, jenengan bar ngeluarin dahak sini jobo, sampai sengaja sampai keluarga terus ditelan lagi niku yang nggak boleh. Nggak boleh, memang nggak boleh tuh. Tapi kalau ludah sing biasa awake di ngomong terus ditelan nggak apa-apa, mboten apa-apa, mboten membatalkan puasa. Ya termasuk orang kenapa nggak boleh kentut neng jero banyu, karena kan kalau kentut terus dikentut metu kentutnya terus masuk meneh air, masuk angin ke air, nggak boleh. Maka banyak ulama yang nggak boleh kentut di dalam air, nggak boleh kencing di dalam air, lek cah wadon, lek cah lanang ya mungkin rapopo, lek cah lanang kan, lek cah wadon kan kencing ning jero banyu kan padha karo ngokop banyu. Padahal ning bolongan ning ngisor itu bolongan dhuwur. Maka fikih itu berhati-hatinya luar biasa. Makanya untuk menyempurnakan Ramadan, ulama mengatakan berhati-hatilah di bulan Ramadan. Ada sesuatu yang membatalkan puasa dan ada yang membatalkan pahala puasa. Kenapa? Karena memang pahalanya puasa sangat tinggi sekali. Matur suwun, hati-hati tinggi, matur suwun. Nggih, Bapak Ustadz.